dari nilai-nilai satu atau lebih variabel bebas. Regresi ini dapat ditetapkan pada semua jenis peramalan dan tidak harus berimplikasi suatu regresi mendekati nilai tengah populasi. Nah, ini gambar dari garis regresi. Kemudian, bila diberikan data contoh dengan variabel X1 dan Y1 beranggotakan 1, 2, sampai dengan N, maka nilai dugaan kuadrat terkecil bagi parameter dalam garis regresi sederhana yaitu Y sama dengan A tambah BX. Regresi linear ganda adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu peubah bebas atau X dan satu peubah tak bebas yaitu Y. Hubungan peubah tersebut dapat dituliskan dalam bentuk persamaan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 dengan Y yaitu sebagai peubah tak bebas, A yaitu konstanta X1 sebagai peubah bebas ke-1, B1 kemiringan garis ke-1, dan X2 yaitu peubah bebas kedua serta B2 yaitu kemiringan garis kedua. Baik, di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan analisis regresi. Nah, berikut ini data mengenai peringkat kimia, nilai ujian dan frekuensi membolos dari kuliah kimia oleh mahasiswa IKIP Madiun. Ini datanya terdiri dari 12 siswa dan terdiri dari variabel peringkat kimia, nilai ujian, dan frekuensi membolos. Pertanyaannya, tentukan persamaan garis regresinya dengan perhitungan matematis dan aplikasi SPSS. Baik, kita masukkan variabelnya ke dalam variabel view. Nah, sudah kita masukkan semua variabelnya. Untuk ketiga variabel ini, tipe, width, desimal, label, dan yang lainnya tetap. Lalu, kita ke data view. Kita masukkan data dari peringkat kimia, nilai ujian, maupun frekuensi membolos. Nah, datanya sudah kita masukkan. Lalu kita ke menu Analyze, kita pilih submenu Regression, lalu kita pilih Linear. Lalu kita masukkan frekuensi membolos pada dependent. Dan untuk peringkat kimia serta nilai ujian kita masukkan ke kolom independen. Nah, dependen di sini itu berarti variabel terikat dan independen itu berarti variabel bebas. Setelah ini kita klik OK, maka hasil outputnya muncul seperti ini. Nah, untuk tabel model summary menunjukkan beberapa hal yaitu R 0,246 artinya koefisien korelasinya sebesar 0,246. Angka ini menunjukkan derajat korelasi antara variabel peringkat kimia dan nilai ujian dengan frekuensi membolos. Lalu ada R square yaitu 0,061 menunjukkan angka koefisien determinasinya. Artinya, variansi dalam frekuensi membolos dapat dijelaskan oleh peringkat kimia dan nilai ujian melalui model sebesar 6,1%. Sisanya 93,9% berasal dari variabel lain. Atau, dengan bahasa sederhana, besarnya kontribusi atau sumbangan peringkat kimia dan nilai ujian terhadap frekuensi membolos adalah sebesar 6,1%, sisanya 93,9% berasal dari variabel lain. Lalu di sini ada adjusted R square yaitu min 0,148. Ukuran ini maknanya sama dengan R square, hanya saja adjusted R square ini nilainya lebih stabil karena sudah disesuaikan dengan jumlah variabel bebasnya. Lalu ada standar error of the estimate
yaitu 2,06669, yang menunjukkan ukuran tingkat kesalahan dalam melakukan prediksi terhadap variabel terikat. Nah, tabel kedua yaitu tabel ANOVA digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi hipotesis penelitian atau uji kelinearan. Keterangannya, H0 tidak terjadi hubungan linear antara variabel prediktor, yaitu peringkat kimia dan nilai ujian, dengan variabel dependen, frekuensi membolos. Lalu, hal alternatifnya, terjadi hubungan linear antara variabel prediktor, yaitu peringkat kimia dan nilai ujian, dengan variabel dependen, yaitu frekuensi membolos. Ketentuannya, jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Atau jika sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jika sig lebih dari alfa, maka H0 diterima. Lalu, berdasarkan tabel ketiga ini, diperoleh nilai sig 0,755, yang berarti lebih dari alfa, yaitu 0,05. Dengan demikian, H0 diterima. Dengan demikian, tidak ada hubungan linear antara variabel prediktor, yaitu nilai ujian dan peringkat kimia, dengan variabel dependen, yaitu frekuensi membolos. Lalu, di tabel selanjutnya, yaitu tabel koefisien, menginformasikan uji koefisien dan uji konstansa. Hipotesis penelitian yaitu uji koefisien peringkat kimia. Nah, keterangannya H0 yaitu koefisien peringkat kimia tidak signifikan. Alternatifnya, koefisien peringkat kimia signifikan. Ketentuannya, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Atau jika sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Dan jika sig lebih dari alfa, maka H0 diterima. Nah, berdasarkan tabel keempat ini, baris peringkat kimia diperoleh nilai T hitung sebesar min 0,607 dan sig-nya sebesar 0,559. Nilai sig berarti lebih dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima. Maka koefisien peringkat kimia tidak signifikan. Lalu kita lanjut ke nilai ujian. Dengan hipotesis penelitiannya yaitu sama seperti tadi, H0 koefisien nilai ujian tidak signifikan, alternatif koefisien nilai ujian signifikan. Ketentuannya, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Atau jika sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jika sig lebih dari alfa, maka H0 diterima. Nah, berdasarkan tabel keempat ini, baris nilai ujian diperoleh nilai T hitung sebesar 0,139 dan sig-nya yaitu 0,893. Nilai sig-nya berarti lebih dari alfa. Dengan demikian, H0 diterima. Maka, koefisien nilai ujian tidak signifikan. Lanjut, kita ke uji konstan. Nah, untuk uji konstan ini, keterangannya yaitu hipotesis penelitian dengan H0 yaitu konstansa tidak signifikan. Alternatif konstansa signifikan. Ketentuannya, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau jika sig kurang dari alfa, maka H0 diterima. Dan jika sig lebih dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan tabel keempat dengan baris konstan ini diperoleh nilai T sama dengan
1,302 dan sig-nya yaitu 0,225. Maka nilai sig lebih dari alfa. Dengan demikian H0 ditolak. Maka konstanta signifikan. Dan model persamaan regresi diperoleh dari koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di kolom unstandardized coefficient B. Berdasarkan tabel ini diperoleh model persamaan regresi, yaitu frekuensi membolos atau Y sama dengan 8,443 tambah min 0,069 kali peringkat kimia atau X1 tambah 0,016 kali nilai ujian X2 atau Y sama dengan 8,443 kurangi 0,069 X1 tambah 0,016 X2.